Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julhepni, nomor peserta 40, asal perusahaan dari PT Sang Naga Katulistiwa. Pada pelatihan Ganis PKB Penguji Kayu Bulat angkatan kedua tahun 2022 yang diselenggarakan oleh APHI Pusat dan Pusdiklat SDM KLHK, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan praktek pengukuran dalam menetapkan isi volume kayu bundar kecil. Baik, sebelum kita memulai praktek dalam penentuan isi volume kayu bundar kecil, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu tentang aturan yang terkait. Di mana aturan terkait terdiri dari 4, yaitu SNI 7533.1/2010 kayu bundar bagian 1 istilah dan definisi. Yang kedua SNI 7533.3.2018 kayu bundar bagian 3 tentang pemeriksaan. Kemudian SNI 7534.1/2010 kayu bundar daun lebar bagian 1 klasifikasi persyaratan dan penandaan. Yang keempat SNI 8911 tahun 2020 pengukuran dan penetapan isi kayu bundar. Sebelum kita melakukan pengukuran terhadap isi volume kayu bundar kecil, tentunya kita harus mempersiapkan peralatan. Di sini ada pita ukur atau roll meter jika memang ditemukan. Kemudian ada meteran kecil. Kemudian untuk perlengkapan dari APD itu ada baju safety, ada helm, sarung tangan, sepatu safety. Kemudian juga ada telisip, ATK ataupun alat hitung, kalkulator sebagai alat hitung. Metode pengukuran dalam penentuan isi kayu bundar kecil atau kayu bulat kecil yang kita sering sebut dengan KBK, pada prinsipnya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengukuran dengan satuan meter kubik. Yang kedua, pengukuran dengan menggunakan stapel meter atau SM. Yang ketiga, pengukuran dengan menggunakan berat atau tonase. Dan yang keempat, pengukuran menggunakan jumlah batang. Sedangkan untuk langkah-langkah dalam pengukuran kayu bundar kecil, ada 2 langkah pengukuran dalam kayu bundar kecil. Yang pertama adalah kayu ditumpuk rata dengan menggunakan stapel meter. Kemudian untuk cara yang kedua adalah pengukuran dengan cara tumpukan yang tidak teratur. Nah, dalam kesempatan yang pertama kali ini saya akan mencoba untuk melakukan pengukuran pada kayu rimba campuran, yaitu langkah yang pertama kita menggunakan rumus stapel meter, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan pengukuran. Di sini kita ukur panjang terlebih dahulu. Adapun panjang kayu ini 1 meter. Kemudian untuk lebar, itu lebar kurang lebih 2 meter. Dan untuk tinggi tumpukan itu 1 meter. Nah,
tadi kita sudah melakukan pengukuran terhadap tumpukan kayu rimba campuran. Kemudian kita akan mencoba menghitung isi daripada tumpukan rimba campuran dengan menggunakan rumus stapel meter panjang kali lebar kali tinggi, yaitu di sini panjangnya tadi adalah 1 meter, kemudian lebar 2 meter, tinggi 1 meter, itu sama dengan 2 stapel meter. Nah, setelah kita melakukan perhitungan dari 2 stapel meter yang tadi kita dapatkan, kita akan menghitung berapa meter kubik dari hasil perhitungan kayu rimba campuran atau kayu bundar kecil. Nah, dari perhitungan ini kita akan menggunakan rumus konversi ya, sesuai dengan peraturan BI KPHH tahun 2008, yaitu 1 stapel meter sama dengan 0,63 meter kubik. Nah, dari hasil perhitungan 2 stapel meter dikali 0,63 itu sama dengan 1,26 meter kubik. Untuk video yang kedua, kita akan mempraktekkan tumpukan yang tidak teratur dengan perhitungan segmen per segmen. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menghitung segmen pertama, yaitu tinggi 0,5. Kemudian untuk tumpukan yang kedua itu 2 meter. Nah, kemudian lebar dari tumpukan segmen yang pertama itu 1 meter. Kemudian panjang segmen yang pertama itu 1 meter. Nah, di sini kita akan menjumlahkan untuk segmen yang pertama, yaitu P1 ditambah dengan P2 dibagi 2 dikali lebar dikali panjang. Baik, dari hasil perhitungan yang kita dapatkan itu tinggi tumpukan yang pertama untuk segmen yang pertama yaitu 1,2 meter. Kemudian kita masukkan dalam rumus menjadi 1,2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1,2 stapel meter. Untuk perhitungan segmen yang kedua itu kita tadi juga sudah mendapatkan tinggi tumpukan yang kedua ada 2 meter, kemudian tumpukan yang ketiga 1,5 meter, itu 2 ditambah dengan 1,5, 3,5 meter dibagi 2 sama dengan 1,75 atau kita bulatkan menjadi 1,7. Kita kalikan dengan panjang 1 meter kali 1 sama dengan 1,7 stapel meter. Nah, dari hasil perhitungan kedua segmen, sekarang kita akan menambahkan dulu segmen pertama yaitu 1,2 stapel meter, kemudian yang segmen kedua adalah 1,7, jumlah keseluruhan 2,9 stapel meter. Nah, dari hasil stapel meter yang kita dapatkan, kita akan mengkonversikan ke dalam meter kubik sesuai dengan rumus 2,9 kita kalikan dengan nilai konversi 0,63 sama dengan 1,82 meter kubik. Demikian praktek pelatihan perhitungan isi kayu bulat bundar kecil. Semoga apa yang saya sampaikan bisa
semoga bermanfaat, dan jika terdapat kekeliruan ini hanyalah sebagai kelengkapan daripada tugas praktek Ganis PKB, Diklat Ganis PKB angkatan kedua tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.